gini tuh. Ini pelajaran yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya, saya sendiri menilai ini sangat gak bagus. Dibikin main-main. Masa penegakan hukum dibikin surprise gitu ya. Nah, dan kalau kita bandingkan, ini sudah dihitung sama sahabat kita, salah satu lawyer kita, Mas Gafur, ya. Kasus yang sangat ramai terkenal waktu itu apa? Nah, yaitu Freddy Sambo. Nah, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu ya, dari mulai LP itu dibuat itu tanggal 8 Juli 2022, kemudian ketika terjadi P21 itu tanggal 28 September 2022. Total waktunya untuk sebuah kasus yang sangat heboh kayak gitu adalah 72 hari. Itu untuk kasus Ferdi Sambo. Orang mengatakan, ya mas, karena itu kejahatan kemanusiaan. Ini lebih kemanusiaan lagi nih kejahatannya yang sekarang. Ya, banyak sekali orang yang tersandera, kemudian digantung nasibnya, kayak saya, Dr. Tifa, kemudian di sisi yang lain ada Mas Rostaf Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu kami disandera. Bahkan yang klaster yang lain, yang digantung juga, statusnya masih terlapor, tapi katanya diancam juga, bisa jadi naik tersangka loh, gitu. Katanya yang itu Pak Abraham Samad, Michael Sinaga, kemudian Ian, dan kemudian juga satu lagi salah seorang YouTuber. Padahal ada lagi kasus yang lebih heboh juga, namanya satunya Bang Aldo, Babe Aldo. Ya. Kasus kopi sianida, itu juga nggak kalah heboh. Lihat P21-nya berapa hari. LP dibuat itu 6 Januari 2016, kemudian P21-nya 25 Mei 2016. Artinya ada 141 hari. Nah, kasus ini, kasus yang sudah dilaporkan tanggal 30 April 2025 itu, status P21-nya malah dibikin, kata salah seorang lawyer yang gak ada hubungannya juga, yang inisialnya L juga, tapi kalau ini L-nya Lampir namanya, Mak Lampir itu ya. Itu katanya tebak-tebak buah manggis. Ngomong seenaknya sendiri tebak-tebak buah manggis. Ya. Sampai hari ini, sampai dengan tanggal 30 Mei 2026, ini sudah 396 hari. Artinya sudah 1 tahun lebih 30 hari ini, semenjak LP itu dibuat. Apa enggak luar biasa ini? Sebuah LP yang digantung sangat panjang, ya. Kemudian P21-nya enggak turun-turun, sampai dibuat sayembara. Padahal, saya minggu yang lalu, mohon izin teman-teman sekalian yang juga hadir di sini, saya pamit karena waktu itu kami ke ITB dan ke IPB, karena sekaligus membawa satu temuan dari Pak Dr. Bonatua ini, yang namanya ijazah Jokowi itu tidak ada. Gimana bisa P21 kalau ijazahnya nggak ada? Bingung mereka, mau 709 bukti, 120 sekian saksi, 20 sekian ahli. Lah kalau ijazah utama sendiri, alat bukti utamanya nggak ada, gimana? Ya nggak ada. Menurut hasil penelitian dari Pak Dr. Bonatua, yang ini sudah berdasarkan 248 peraturan hukum yang ada. Dan yang lebih konyol lagi, tadi Pak Refli mengatakan, juga Pak Didi juga mengatakan, ini yang saya jawab dengan tegas juga ya hari-hari ini, bahwa kita tahu semua, orang yang mengunggah pertama kali adalah namanya Dian Sandi Utama. Itu tanggal 1 April 2025. Sekarang ini jahat banget. Mulai ada fitnah, saya katakan fitnah baru. Jadi, saya memang pernah punya akun Twitter, namanya @krmtroysuryo2. Akun itu sekarang dalam posisi memang masih disita pihak aparat, semenjak kasus Stupa. Dan saya tidak lagi punya kuasa, atau tidak lagi punya akses terhadap akun itu. Itu penting banget. Jadi semenjak peristiwa itu, saya tidak lagi punya akses terhadap itu. Ya. Dan menariknya, tiba-tiba ada termul melontarkan screenshot rekayasa palsu. Teman-teman ingat, pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu ada juga rekayasa serupa. Jadi ada screenshot yang itu seolah-olah mereka. Padahal tidak sama sekali. Lucunya, screenshot itu seolah-olah dibuat tahun 2020. Nah ini kita ketawa. Teman-teman, tolong digunakan akal pikiran kita. Kasus ijazah ini baru muncul pertama kali tayangannya di media massa itu semenjak yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Sigit Sunarta itu mempertontonkan ini pada akhir Oktober 2022. Jadi itulah dia muncul pertama kali 2022 Oktober dan tampilannya adalah seperti ini. Ijazah yang ditampilkan itu. Baru saat itulah
ijazah itu muncul dalam bentuk hitam putih. Dan ijazah hitam putih tidak bisa dianalisis. Sehingga waktu itu ada yang namanya Dr. Eng Resmond.